penampilan luar ya, kita bisa langsung melihat dia cantik, dia bersih, dia rapi, mudah ya, dengan penampilan luar. Nah, tapi sisi dalaman manusia, sisi dalaman kita, tadi ya, kita tadi dari dua komponen, yaitu jasad dan ruh. Oke, sisi jasad itu mudah untuk kita nilai, mudah untuk kita perhatikan. Kita mau kasih angka 8, angka 9, angka 10 itu mudah. Sekarang sisi dalaman kita, itu adalah hal yang rumit. Terkadang orang bisa memberikan kita nilai 9 dari performa penampilan kita. Tapi orang tidak bisa menilai angka dalaman kita. Mau dikasih angka berapa ya? Tidak bisa. Kadang kita suka memberi, tapi ikhlasnya kita memberi atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Kita sering tersenyum, tapi di rumah kita suka marah-marah sama suami, suka marah-marah sama anak, itu nggak ada yang tahu. Orang pokoknya taunya kita itu adalah ibu itu baik sekali, ya, baik sekali. Baru ngantar anak di rumah, hai Bagah, nyokap apa ada? Tiba-tiba lewat anak orang, Masya Allah mau ke sekolah ya, itu sama orang. Padahal Rasulullah mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah yang baik kepada ahli keluarganya. Ya, Abi, Bagah, anak tak trek. Ya, Pak, mau ke kantor ya Pak. Yang dengan orang lain. Ya, maka sulit untuk memberikan penilaian bagi posisi dalaman hati kita. Sama seperti mobil misalnya. Kita contohkan dengan mobil. Mobil dari sisi luarnya, dari bodinya, dari casingnya mudah untuk menilai mobil itu baru atau tidak, bagus atau tidak. Dengan kita melihat dia mulus enggak. Ada orang ingin beli mobil itu, dilihat dari luarnya, oke, tip top, ya tip top, bagus sekali. Mbak buka mesin, ya ketika buka mesin rupanya mesin sudah tua. Najadah enggak kira-kira? Nah jadi, berarti sini yang penting adalah dalamannya. Dalaman itu yang menjadikan dia itu berharga atau tidak. Kita, kalau misalnya tiba-tiba jerawat, bisa langsung ke dokter kulit. Atau tiba-tiba, apa ya, luka dicakar sama anak ya, dan merasa nggak pede, bisa langsung beli salep-salep yang bisa langsung menyembuhkan kulit yang terluka. Tapi kalau dalaman kita rusak, nah ini yang sulit untuk direparasi oleh setiap orang, bagian dalam ini. Nah ya, jadi kadang-kadang ada orang yang dilihat dari luarnya itu baik, bagus, cantik pada penampilan pertama, tiba-tiba ketika berbunyi, ya Allah, cukanya mau pegaba, lagi gelantu, ataupun titik kayak mie level ya, yang pedasnya itu level dewa mungkin, atau misalnya kadang-kadang abang-abang tanggalak dekadenya laga, mbak gemusu, mau tanggalan aja deh, ini itu dalaman. Sehingga ketika dalaman itu baik, ketika dalam itu cantik, itu akan terpancar keluar. Mau pakai apa saja, itu tetap enak. Mau pakai pakaian yang sesederhana mungkin, yang biasa saja, itu tetap enak. Nah, jadi casing itu penting. Tapi dalaman mesinnya itu juga lebih penting. Nah, itu ya. Maka kita kadang-kadang butuh orang lain untuk mereparasi bagian dalam daripada diri kita. Atau kita bisa mereparasi sendiri kalau kita punya ilmunya. Nah, makanya Rasulullah bersabda an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu enggak menilai, Allah itu enggak melihat kepada badan dan kepada tampang. Tapi Allah melihat kepada qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu ngapain di dunia.
hati kamu mengingat aku tidak? Allah tidak melihat apakah kita sudah melakukan beauty care yang level apa, itu tidak melihat, walaupun itu penting. Karena mempercantik bagian luar, kalau diingatkan kepada suami, itu juga ibadah. Ya, ketika kita kemudian bermuamalah dengan orang, kita mengatakan suatu kebaikan, dia tertarik sama kita karena kita rapi, karena kita wangi, itu juga ibadah. Penting. Ketika kita lebih mementingkan hal luar dibandingkan hal dalam, itu yang salah. Nah, itu yang timpang. Seperti kisah daripada Utsman bin Maz'un tadi, harus ada keserasian dan keselarasan antara dunia dan akhirat. Ya, baik. Kemudian sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kesuksesan, kebahagiaan, kemudian keberhasilan, itu dengan kesuksesan seseorang memanage hatinya, memanage jiwanya. Ya. Salah satunya kita lihat di surah Asy-Syams ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Kita ulangi ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses orang yang menyucikan jiwanya. Jadi janji Allah seperti itu. Di banyak ayat itu janjinya. Orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya adalah yang mampu menyucikan jiwanya. Nah, jadi bukan kesuksesan itu tidak selamanya berbanding lurus dengan kesuksesan pekerjaan Anda, keberhasilan anak-anak Anda, banyaknya kekayaan kita, ataupun kelebihan yang Allah berikan pada jasad atau tubuh kita. Tidak, itu bukan itu. Itu diantaranya, tapi yang abadi, yang sebenarnya, yang hakiki adalah qad aflaha man zakkaha. Kesuksesan itu adalah milik orang yang mampu mensucikan jiwanya.